Bab 1466 bunuh jackpot pertama. Bagaimana ini mungkin? Baik Lifeless Stone dan Solitary Nine tercengang oleh barang-barang yang Si Feng bawa. Jika Si Feng telah mengungkapkan sekelompok level 45, senjata dan peralatan Dark Gold, mereka hanya akan terkejut dengan berapa banyak item Dark Gold yang dia dapatkan. Tetapi ketika mereka melihat 4 set emas gelap, sejauh yang mereka tahu, Cold Wind City tidak memiliki satupun set Dark Gold yang tersedia, belum lagi level 45 Dark Gold set equipment. Bahkan dinasti Centurion atau Family Matchless telah berhasil memalsukan set lengkap, namun Si Feng telah membawa 4. Selain itu, mereka semua set 8 potong. 9. Tak bernyawa, peluit, dan kegilaan. Kalian berempat akan menjadi kekuatan utama tim, jadi kenakan set ini, Si Feng menginstruksikan para pemainnya setelah melirik tim. Setelah tim petualang Asura berkembang untuk beberapa waktu, Lifeless Stone akhirnya membujuk Dark Manus, Komandan Waveheart untuk bergabung. Sebagai hasilnya, sisa dari tim petualang Waveheart telah mengikuti jejaknya, membantu Asura menjadi tim petualangan nomor 1 kota Win-Win yang bonafit. Pada titik ini, Asura memiliki lebih dari 2.000 anggota resmi dengan lebih dari 10.000 anggota cadangan. Bahkan Centurion Dynasty atau Matchless Family memiliki begitu banyak ahli. Selain itu, karena Dark Manus menjadi anggota, mereka telah memecahkan masalah kekuatan utama Asura yang kekurangan MTS. Dark Manus, Guardian Knight nomor 1 kota, adalah alasan Waveheart menjadi tim petualang nomor 1 Cold Wind City. Karena kehadirannya, Waveheart dengan mudah menyerbu dungeon dan field boss yang kuat satu demi satu. Mendengar perintah Si Feng, keempatnya mengangguk dengan antusias sebelum dengan gembira mengganti peralatan lama mereka dengan set 8 potong. Tidak seorang pun di tim mengeluh. Lagi pula, kekuatan keempat pemain ini tak terbantahkan. Jika tim mereka ingin mendapatkan hasil maksimal dari set peringkat Dark Gold, pemain terbaik di antara mereka harus menggunakan item. Jangan cemburu. Aku akan menghargai siapapun yang mencapai ranah refinement dengan peralatan set Dark Gold yang lebih baik, kata Si Feng, tersenyum ketika dia melihat ekspresi iri anggota tim lainnya. Komandan, apakah kamu serius? Semua orang terengah-engah berbalik ke Si Feng. Set Dark Gold 8 potong ini adalah yang terbaik yang tersedia di Cold Wind City. Mereka bermimpi mendapatkan seperangkat itu, belum lagi peralatan yang lebih baik. Tentu saja, aku selalu menepati janji aku. Selama kamu mencapai Realm Refinement, kamu bisa datang langsung ke aku, kata Si Feng sambil mengangguk. Dia tidak berbohong. Set yang dia berikan pada Lifeless Stone dan yang lainnya hanyalah level 45, Dark Gold Set Equipment. Sementara itu, dia bisa menuju ke Titan City dan membeli level 50, desain peralatan set cahaya Dark Gold peringkat. Di masa lalu, dia hanya seorang pemalsu tingkat lanjut, jadi akan sangat sulit untuk memalsukan set, tetapi tidak, dia adalah seorang pemalsu utama. Itu akan mudah selama dia memiliki cukup bahan. Ketika anggota tim mendengar konfirmasi Si Feng, semangat juang yang kuat membakar di mata mereka. Mereka bahkan lebih terinspirasi untuk mencapai Realm Refinement. Setelah istirahat sejenak untuk mengganti peralatan lama dengan yang baru, Si Feng mempersiapkan timnya untuk menyerang Frostwolf berkepala 3, bos penjaga pintu masuk gua. Frostwolf berkepala 3, Elemental Creature, Grand Lord, level 67, HP 130 juta per 130 juta. Terlepas dari peningkatan menjadi senjata dan peralatan yang lebih baik, para pemain ini menatap dengan cemas pada Frostwolf berkepala 3, berdiri setinggi lebih dari 20 meter. Ketika hati mereka mulai berdebar. Meskipun atribut dasar mereka telah meningkat, mengalahkan seorang Grand Lord yang lebih dari 20 level lebih tinggi daripada mereka tidak realistis. 9. Gelap, kamu akan mendukung. Semua orang, menyebar di samping bos, Si Feng memerintahkan tim saat dia menonton Frostwolf yang sedang tidur. Dia kemudian mengeluarkan Bible of Darkness dan mengaktifkan Demon Summoning. Dengan kekuatan tim saat ini, tidak mungkin untuk menyerang kuil kuno. Namun, dia memiliki Bible of Darkness, jadi dia bisa, lebih atau kurang, menebus kekurangannya. Setelah itu, gerbang iblis besar muncul di hadapan Si Feng. Siluman tier 3 yang menggunakan pedang besar berwarna biru tua kemudian muncul. Fear Demon, Dark Creature, Demon, level 73. HP 23.500.000 per 23.500.000. Ketika Fear Demon tiba, Lifeless Stone dan teman-temannya terengah-engah, waspada terhadap makhluk mirip manusia. Meskipun Fear Demon tidak sekuat Frostwolf berkepala 3 dalam hal atribut, kecerdasannya jauh lebih tinggi. Bagi para pemain, monster dengan intelektualitas tinggi dengan atribut rendah jauh lebih menakutkan daripada monster bodoh dengan atribut tinggi. Jangan takut, iblis ini di bawah kendali aku, Si Feng buru-buru menjelaskan. The Fear Demon akan menahan Frostwolf. Kamu hanya perlu menangani kerusakan sebanyak mungkin. Petik 2. Komandan, ini makhluk yang dipanggil? Kesendirian 9 dan yang lainnya heran. Si Feng sudah mengesankan mereka ketika dia mengalahkan pasukan 10.000 orang keluarga Matchless sendirian, dan sekarang mereka tahu bahwa dia bisa memanggil iblis yang begitu kuat. Para pemain ini hanya pulih setelah beberapa waktu. Mereka kemudian pindah ke posisi. Begitu semua orang berada di tempat yang mereka butuhkan, Si Feng memerintahkan, mengisi. Tiba-tiba, sayap iblis ketakutan bergidik. Itu bergerak dalam kisaran persepsi Frostwolf berkepala 3 dalam sekejap mata. Mengambil keuntungan dari peluang saat Frostwolf terbangun, Si Feng mengarahkan Fear Demon untuk menggunakan tingkat 3 skill, Darkness Blade.
3 bilah bayangan besar muncul di atas Guardian Boss, menghantam kepala Grand Lord yang mengantuk sesaat setelahnya. Minus 1,576, 487. Minus 1, 754,374. Minus 1, 945,344. Setiap pedang berikutnya menghasilkan lebih banyak kerusakan dari sebelumnya, membanting Boss, yang baru saja berdiri, kembali ke tanah. Sangat kuat. Mengapa sepertinya komandan tidak membutuhkan kita untuk berurusan dengan Frostwolf berkepala 3 ini? Anggota tim tersentak ketika mereka melihat kerusakan di atas kepala Frostwolf. Dalam satu serangan, Boss telah kehilangan hampir 5% dari HP-nya. Aduh! Frostwolf berkepala 3 membuka matanya setelah menyentuh tanah, memperlihatkan 3 pasang mata merah yang mengancam. Memelototi Fear Demon, Guardian Boss membentangkan rahangnya. Masing-masing mulut Frostwolf berkepala 3 menembakkan seberkas embun beku secara bersamaan, membekukan segalanya di hadapan Grand Lord. Demon ketakutan membeku seketika, kehilangan lebih dari 2 juta HP. Bagi demons, yang memiliki magic resistance sangat tinggi, kerusakannya mengerikan. Frostwolf berkepala 3 kemudian maju, dengan cepat mencapai iblis dan menggesek cakarnya. Ledakan. Saat debu hilang dari ledakan, itu mengungkapkan kawah besar tempat Fear Demon berdiri. Serangan Frostwolf telah mengguncang tekad anggota Asura. Untungnya, Fear Demon telah terbebas dari es dan menggunakan pedang besarnya untuk mempertahankan diri pada waktunya, hanya menerima beberapa puluh ribu kerusakan. Melihat ini, anggota Asura menjadi gugup. Dibandingkan dengan pertempuran di depan mereka, pertarungan mereka sebelumnya adalah permainan anak-anak. Hanya beberapa pemain di tim yang tetap tenang. Lifeless Stone bahkan telah berjalan ke belakang Frostwolf berkepala 3, menggunakan chop dengan Thunder Spear-nya. Saat Lifeless Stone menyerang, satu contoh lebih dari minus 10.000 kerusakan muncul di atas kepala sang raja. Sementara itu, Solitary Nine, Dark Manes, dan Cleansing Whistle memberikan sekitar minus 8.000 damage dengan serangan mereka. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kerusakan Fear Demon, mereka lebih baik daripada rekan mereka, yang hanya menangani sekitar minus 4.000 kerusakan. Sementara itu, Si Feng tiba di sisi Frostwolf berkepala 3. Flash yang menggemuruh, ledakan api guntur, pedang bayangan, semburan api. Si Feng mendarat serangkaian keterampilan, masing-masing serangannya menangani lebih dari minus 100.000 kerusakan. Kerusakannya hanya kedua dari Fear Demons. Untuk sementara waktu, Frostwolf dan Fear Demon berkepala 3 berkelahi dengan sengit. Meskipun Fear Demon bukan tandingan Grand Lord, ia menerima penyembuhan konstan dari para penyembuh di belakang dan dapat terus menahan bos penjaga. Yang memungkinkan semua orang untuk chip di HP Grand Lord. 70%, 50%, 30%. Waktu berlalu dengan cepat. Dari awal pertempuran hingga akhir, iblis takut membuat Frostwolf berkepala 3 tetap sibuk, mencegah Raja Besar dari memberikan kerusakan signifikan pada anggota tim lainnya. Bahkan ketika bos memasuki negara berseknya, tim dengan mudah diatasi, dengan Guardian Knight memberikan protection blessing on Fear Demon. Ketika Frostwolf berkepala 3 memiliki kurang dari 1% HP yang tersisa, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan mengakhiri hidupnya dengan Flame Burst. Ketika 3 kepala Frostwolf HP mencapai 0, 3 kepalanya melepaskan ratapan yang menggema di seluruh ngarai. Bos kemudian hancur menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan lebih dari 100 item di tempatnya. Kematian Tuan Besar juga memberikan EXP lebih dari yang diperkirakan Si Feng, dan beberapa anggota tim naik level di tempat. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh pembunuhan pertama Frostwolf berkepala 3, Raja Bidang Es. Hadiah berlipat ganda. Bab 1467 keterampilan yang mengatasi tingkat. Bos menjatuhkan begitu banyak item. Kami mendapat jackpot. Apakah ini nyata? Ini adalah pertama kalinya aku melihat jackpot. Melihat, ada senjata dan peralatan di antara jarahan. Petik 2. Dinasti Centurion dan family tiada taraf akan mati karena iri ketika mereka mendengar tentang ini. Semua orang ternganga melihat gunung miniatur barang. Meskipun mereka terkejut bahwa mereka benar-benar telah membunuh Frostwolf berkepala 3, hasil rampasannya bahkan lebih mencengangkan. Di Guts Domain, monster di level 50 dan di atas akan secara drastis mengurangi drop rate. Bahkan monster di tanah terlarang seperti Snow Reef biasanya menjatuhkan 4 atau 5 item. Selain itu, sebagian besar barang-barang itu adalah bahan. Ketika mereka telah bertani Grand Lords level 60, mereka hanya mendapatkan 10 atau lebih item dari masing-masing boss. Namun, Grand Lord berkepala 3 ini Frostwolf telah menjatuhkan lebih dari 100 item. Mengapa mereka tidak terkejut? Semuanya, istirahatlah. Kami akan segera memasuki gua, kata Si Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tertawa kecil ketika dia melihat ekspresi bersemangat anggota timnya. Senjata dan peralatan yang dimiliki Grand Lord level 67 sama menggodanya dengan peralatan set level 45 Dark Gold. Sudah menjadi rahasia umum bahwa monster di luar level 50 jarang menjatuhkan senjata atau peralatan bagus. Ini terutama berlaku untuk dunia kristal es. Meskipun Forging Guidance System menawarkan desain tempa untuk item level 50+, mereka jauh lebih mahal daripada varian level 45. Yang paling penting, tingkat keberhasilan tempa seseorang akan berkurang secara drastis ketika mencoba membuat item tingkat tinggi tersebut. Sudah jauh lebih sulit untuk memalsukan level 50, Fine Gold Equipment daripada memalsukan versi level 45,
apalagi level 50 plus Dark Gold Equipment. Di antara 100 lebih item, lebih dari 60% terdiri dari bahan untuk menempa senjata dan peralatan level 50 plus. Ada juga lebih dari selusin ramuan pemulihan mana master, ramuan pemulihan master, dan batu permata atribut dari berbagai jenis, 5 gulungan ajaib tingkat 2. Dan 2 gulungan ajaib tingkat 3. Salah satu scroll sihir tier 3 adalah scroll teleportasi instant group, dan yang lainnya adalah scroll magic bertahan. 5 potong level 60, peralatan fine gold dan 2 potong level 60, peralatan dark gold juga turun. Namun, di antara barang-barang yang jatuh ini, satu menarik perhatian Si Feng, buku tebal dan emas. Sampul buku tidak menawarkan petunjuk tentang isinya. Namun, ketika Si Feng memeriksa buku itu, dia sangat gembira. Benar-benar kejutan, aku tidak pernah berpikir bahwa penjaga gerbang belaka akan menjatuhkan hal ini. Perjalanan aku ke dunia kristal es cukup menguntungkan. Mata Si Feng bersinar saat dia menatap buku emas. Buku itu bukan desain atau resep. Itu juga bukan semacam peta harta karun atau item khusus. Itu hanya buku keterampilan. Namun, meskipun hanya buku keterampilan, itu bahkan lebih berharga daripada buku keterampilan bersek yang sangat langka. Para pemain secara kolektif menyebut buku jenis ini sebagai buku keterampilan kombinasi di masa lalu. Buku keterampilan kombinasi telah sama berharganya dengan item epic. Si Feng telah mencoba mengajukan tawaran untuk buku keterampilan kombinasi di masa lalu, tetapi pada akhirnya, persekutuan kelas 1 telah memenangkan buku untuk 50.000 kristal sihir. Shadow hanya menyelamatkan 30.000 kristal sihir. Si Feng tidak pernah berharap untuk mendapatkan buku keterampilan kombinasi dari membunuh Frostwolf berkepala 3. Banyak pemain bisa belajar dari buku keterampilan kombinasi tunggal, beberapa hanya mengizinkan 2 pemain untuk mempelajari skill, sementara 3 hingga 5 pemain bisa belajar dari yang lain. Jika pemain mengaktifkan skill kombinasi dengan jumlah pemain yang ditentukan, mereka bisa mengerahkan kekuatan destruktif yang menakutkan dengan skill. Di masa lalu, ini telah menjadi metode utama berbagai guild besar dalam berurusan dengan bos yang kuat. Lagi pula, domain dewa memiliki banyak monster yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan arai sihir, pemain tidak cocok untuk bos ini. Selama situasi ini, keterampilan kombinasi bekerja dengan sangat baik. Namun, kekuatan dan efek keterampilan kombinasi bervariasi. Sebagai contoh, buku keterampilan kombinasi yang bisa menjual puluhan ribu kristal sihir umumnya berisi keterampilan yang membutuhkan 4 atau 5 pemain untuk diaktifkan. Dengan keterampilan kombinasi seperti itu, bahkan pemain tier 1 bisa melukai monster mitik menjadi jauh lebih kuat daripada Magic Scrolls tier 3. Secara umum, seseorang hanya bisa mendapatkan buku keterampilan kombinasi dari monster mitik atau harta karun emas gelap yang ditemukan di peta level 60 dan di atasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan satu dari Grand Lord. Setelah itu, Si Feng memeriksa buku keterampilan. Triple Frost Moon, keterampilan kombinasi, membutuhkan 3 kelas huru-hara untuk mengaktifkan. Target tunggal, serang keterampilan yang membutuhkan 3 pemain, kegembiraan Si Feng tumbuh setelah membaca pengantar. Biasanya, keterampilan kombinasi 2 orang hanya memungkinkan pemain kekuatan untuk mengatasi 1 tingkat. Sementara itu, pemain tier 1 bahkan bisa melukai Grand Lords dengan keterampilan kombinasi 3 orang. Berdasarkan harga pasar dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Triple Frost Moon Skillbook dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 20.000 kristal ajaib. Keterampilan kombinasi berbeda dari gulungan ajaib karena itu bukan item sekali pakai. Mereka dapat digunakan tanpa batas, meskipun mereka memiliki cooldown. 3 pemain tier 1 yang menggunakan keterampilan kombinasi sama kuatnya dengan mantra tier 3. Skill bahkan bisa digunakan beberapa kali selama pertarungan boss. Keterampilan seperti ini secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Namun, Si Feng tidak punya niat untuk mempelajari keterampilan kombinasi ini sendiri. Sebagai gantinya, dia memberikannya pada Lifeless Stone, Solitary Nine, dan Dark Manes. Komandan, jika kita mempelajari skill ini, bagaimana denganmu? Setelah Solitary Nine membaca pengantar Triple Frost Moon, dia menyadari betapa kuatnya skill itu. Itu setara dengan pemain tier 1 yang bisa menggunakan keterampilan tier 3 tanpa batas. Jika Si Feng memimpin selama proses aktivasi, dia bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan skill. Aku punya iblis tier 3. Selain itu, aku tidak bisa selalu menemani kamu dalam penggerebekan dungeon dan boss. Jika kalian bertiga mempelajari keterampilan, tim akan menjadi lebih kuat. Jadi, lebih baik jika kamu mempelajarinya, Si Feng menjelaskan. Triple Frost Moon membutuhkan 3 orang untuk diaktifkan, itu tidak akan berhasil jika salah satu pemain hilang. Sementara itu, ia sering beroperasi sendiri, yang membuatnya tidak mungkin untuk menunjukkan potensi sejati keterampilan kombinasi. Dia tidak punya pilihan selain untuk melewatkan skill. Ton tak bernyawa dan yang lainnya sudah sangat kuat. Kurangnya senjata, peralatan, dan pengalaman tempur yang cocok adalah satu-satunya hal yang menahan mereka. Namun, setelah menghabiskan waktu di bawah bimbingannya dan menonton demonstrasi selama beberapa hari terakhir, Lifeless Stone dan yang lainnya telah secara signifikan meningkatkan metode serangan monoton mereka, meningkatkan standar tempur mereka dengan cepat. Saat ini, standar tempur Lifeless Stone hampir setara dengan Aqua Rose dan Gentle Snow. Dengan skill kombinasi, kemampuannya dalam serangan dungeon mungkin melampaui kedua wanita itu. Mendengar penjelasan Si Feng, Solitaire 9 dan yang lainnya akhirnya setuju.
Bagi seseorang yang bisa memanggil Demon tingkat 3, skill kombinasi 3 orang itu berlebihan. Setelah semua orang dalam tim beristirahat, Si Feng membawa mereka ke gua dan mengikuti peta menuju kuil kuno. Lokasi persis kuil itu tersembunyi. Meskipun peta menunjukkan bahwa itu ada di dalam gua, interior gua itu kompleks. Sistem gua itu seperti labirin alami. Jika bukan karena peta, Si Feng mungkin tidak menemukan gua kuil kuno di tempat pertama, apalagi menemukan kuil itu sendiri. Tim sering berlari ke monster hiruk-pikuk yang menyerang tanpa ragu-ragu setelah mereka memasuki gua. Mereka bahkan bertemu dengan Grand Lord sesekali. Meskipun Grand Lords ini tidak sekuat Frost Wolf berkepala 3, mereka tidak mudah dihadapi. Tim harus menunggu waktu karena mereka perlahan-lahan mengurangi HP para bos. Setelah 10 jam menjelajahi sistem gua, Si Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai gua yang gelap. Selama perjalanan mereka telah membunuh 8 pemimpin besar tingkat 65 dan kepala suku dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster ini tidak melakukan apa-apa selain memberikan EXP yang berlimpah. Pada titik ini, Lifeless Stone dan beberapa yang lain adalah level 50, dan Si Feng hanya selangkah lagi dari mencapai level 59. Namun, ini semua karena tim mengamankan pembunuhan pertama monster ini. Mengecewakan, monster-monster ini tidak menjatuhkan barang rampasan sebanyak Frost Wolf berkepala 3. Mereka hanya menjatuhkan level 60, senjata dan peralatan rahasia perak dan emas murni. Digabungkan, nilai total item ini tidak seberapa dibandingkan dengan jarahan Guardian Boss. Sebuah kuil yang menjulang tinggi, berwarna ungu keemasan duduk di tengah-tengah gua yang gelap. Itu memancarkan aura suci, dan saat para pemain menatap kuil yang bergidik. Ketika Si Feng dan teman-temannya pindah dalam jarak 500 meter dari kuil, mereka mendengar suara notifikasi sistem. Sistem, kamu telah menemukan kuil kuno. Ketika mereka diberitahu tentang pemberitahuan sistem, sebuah arai ajaib muncul di tanah di depan kuil, menerangi gua. Setelah itu, robot humanoid setinggi 10 meter muncul. Begitu robot humanoid ini muncul, semua orang, termasuk Si Feng, merasakan tekanan yang menyesakkan membebani mereka. Bahkan seorang ahli seperti Lifeless Stone memucat di bawah tekanan ini. Anggota tim yang lemah hampir kehilangan pijakan. Bab 1468 Riding a Mythic. Mythic. Bahkan sebelum mereka memeriksa statistik Titan Warrior, tekanan yang dipancarkannya membanjiri tim. Sekarang setelah mereka melihat informasi itu, mereka terkejut. Tidak ada orang di kota angin dingin, bahkan seorang ahli seperti Duri Lifeless, pernah melihat monster mitik. Sekarang ketika mereka berdiri di depan salah satu, mereka takut berdiri dalam jarak 500 yard dari Titan Warrior, belum lagi upaya untuk melawan benda itu. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan hal seperti ini sejak mereka bergabung dengan domain Tuhan. Pikiran mereka meneriaki mereka, memperingatkan bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan menari dengan kematian. Komandan, monster ini terlalu kuat. Kami belum mampu memprovokasi monster seperti ini. Apakah kita harus memeranginya? Tanya Soliter, kulitnya pucat. Sebelum dia bertemu Titan Warrior, dia berpikir bahwa mungkin saja tim mereka untuk mengalahkan monster mitik. Namun, setelah mengalami niat membunuh Titan Warrior yang nyaris nyata dan kekuatan absolut, ia tahu bahwa pemain tier 1 tidak memiliki harapan untuk melawannya. Pemulihan pertempuran Titan Warrior saja akan menghasilkan 3.600.000 HP setiap 5 detik. Jika tim mereka tidak bisa menangani lebih dari 720.000 kerusakan setiap detik, tim mereka tidak akan pernah membunuhnya, bahkan jika prajurit Titan berdiri di sana dan menyaksikan mereka mencoba. Ini bukan pertempuran, ini adalah misi bunuh diri. Bentuk kehidupan mekanis, Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia menyaksikan prajurit Titan. Meskipun dia tahu bahwa Guardian Boss terakhir adalah monster mitik, dia tidak mengira itu adalah mechanical life form. Life form mekanik terkenal karena pertahanan, kekuatan, dan perlawanan sihir mereka yang tinggi. Karena statistik ini, mereka dikenal sebagai monster penjaga terbaik yang tersedia. Bahkan Super Guild berjuang melawan Mechanical Life Form Bosse karena mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari koleksi scroll sihir tingkat tinggi dan meriam mana pulse. Bahkan susunan sihir memiliki efek kecil terhadap makhluk-makhluk ini. Pemain hanya bisa mengalahkan life form mekanis dengan kekuatan kasar, tidak ada celah sama sekali. Komandan, apakah kita masih akan melawan hal itu? Ton Lifeless bertanya dengan ragu. Sebelum mereka datang ke sini, Si Feng telah memberitahu eselon atas Asura bahwa mereka dapat melakukan perjalanan ke dunia lain jika mereka menyelesaikan pencarian ini. Mereka tidak harus tetap terkurung di Cold Wind City, tetapi ketika mereka menghadapi monster mitik yang tidak dapat diatasi, bahkan Lifeless Stone pun merasa tak berdaya. Ini bukan dungeon acak. Jika mereka mati di gua ini, mereka akan kehilangan seluruh level. Pada level mereka, memulihkan EXP yang hilang akan membutuhkan banyak waktu. Mari kita berusaha, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Upaya itu, Ton tak bernyawa dan yang lainnya sedikit bingung. Si Feng mengambil gulir pemanggilan tingkat 2 dari tasnya dan memanggil getah citah tingkat 2. Dia kemudian menggunakan Phantom Kill. Mengirim doppelgangernya ke depan sementara dia mengarahkan Gale Citah untuk mengelilingi bos. Dia ingin menguji reaksi Titan Warrior dan kecepatan belok. Meskipun Mechanical Life Forms memiliki pertahanan dan kekuatan yang tinggi, mereka juga memiliki kelemahan mencolok, reaksi lambat dan kecepatan belok. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan monster dengan peringkat yang sama.
Reaksi mitik yang diberi peringkat Mechanical Lifeform dan kecepatan belok harus lebih tinggi daripada Grand Lord di tingkat yang sama. Saat doppelgangernya mendekati Titan Warrior, Si Feng duduk dan fokus mengendalikan kembarannya yang dipanggil. 400 meter, 300 meter. Ketika doppelganger itu bergerak dalam jarak 200 yard dari Guardian Boss, monster mitik yang sebelumnya tidak bergerak itu tiba-tiba membuka matanya. Memperlihatkan dua bola mata merah yang menyilaukan. Itu maju di doppelganger begitu cepat sehingga pada saat kerumunan yang menonton bereaksi, Boss telah menyeberang 40 meter. Ketika Boss pindah, itu telah menciptakan kawah besar di tempat semula ia berdiri. Itu tampak seperti meriam yang membombardir daerah itu. Begitu cepat, setelah melihat pendekatan prajurit Titan, Si Feng segera meminta doppelgangernya mengaktifkan blade pertahanan. Dalam sekejap mata, Boss mencapai doppelganger, mengayunkan pedang besar kolosalnya ke arah penyerang. Saat pedang besar itu mulai turun, doppelganger itu melompat keluar dari jalur senjata. Namun, Titan Warrior dengan gesit menyesuaikan lintasan serangannya di tengah ayunan, mengiris doppelganger yang belum mendarat. Ledakan. Segera, luka dalam lebih dari 30 meter merobek tanah. Meskipun doppelganger Si Feng telah membatalkan serangan dengan defensive blade, kekuatan Boss sangat luar biasa. Dampaknya melemparkan doppelganger lebih dari 20 meter jauhnya. Anggota Asura terkesiap, bahkan Lifeless Stone mengenakan ekspresi suram. Itu terlalu cepat. Matanya tidak bisa mengimbangi kecepatan Titan Warrior. Bahkan melawan Frostwolf berkepala 3, Lifeless Stone telah mampu mengimbangi serangan Grand Lord, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Titan Warrior. Dia tidak ragu bahwa dia tidak mampu menghindari serangan jika dia berada di ujung penerima dari pedang besar monster mitik itu. Kecepatan reaksinya cukup mengesankan. Paling tidak, kecepatan reaksi kita harus menjadi bagian dengan Grand Lord untuk memblokir dan menghindari serangannya. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan Si Feng, dan dia terus menganalisis prajurit Titan. Setelah dia menguji kecepatan reaksi Boss, dia mengendalikan Gale Cheetah untuk menyerang monster mitik dari belakang dengan skill tier 2, Gale Blade. Sejumlah bilah angin menyerang bagian belakang Titan Warrior, masing-masing menghasilkan lebih dari minus 10.000 kerusakan. The Guardian Boss langsung mengalihkan perhatiannya ke Gale Cheetah. Prajurit Titan berputar dalam waktu kurang dari setengah detik. Itu mengangkat senjatanya, membelah makhluk yang dipanggil. Meskipun Si Feng telah mencoba mengarahkan Gale Cheetah ke lingkaran Titan Warrior begitu selesai serangannya, dia sudah terlambat. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kucing untuk mempertahankan dirinya pada waktunya. Di saat berikutnya, seberkas cahaya putih menghantam Gale Cheetah, melemparkannya dan melahap jutaan HP. Doppelganger Si Feng kemudian muncul di belakang Titan Warrior, mengaktifkan Shadow Blade. Setelah mendaratkan rentetan serangan, Doppelganger merebut kembali aggro Boss. Setelah sepersekian detik, Boss melemparkan Doppelganger lagi. Setelah menuai proses ini beberapa kali, Titan Warrior membunuh Doppelganger dan makhluk yang dipanggil. Setelah membunuh para pelanggar, Titan Warrior menjadi tenang dan kembali ke posisi semula. Semua orang terpana terdiam. Prajurit Titan terlalu cepat dan terlalu kuat. Bahkan dengan skill life-saving mereka yang aktif, Guardian Boss ini mungkin akan membunuh Solitary Nine dan Dark Manus secara instan. Kita harus kira-kira secepat Grand Lord untuk menghindari serangan baliknya. Setelah menonton monster itu selama beberapa waktu, Si Feng telah menganalisis semua aspek Titan Warrior. Dia kemudian beralih ke timnya. Meskipun merampok prajurit Titan ini akan berbahaya, peluang kita untuk mengalahkannya tidak ada. Dia kemudian menarik 10 miniatur balistas dari tasnya. Sayangnya, karena senjata perang sangat berharga bagi persekutuannya, dia tidak membawa terlalu banyak bersamanya. Senjata perang, anggota tim Asura tercengang melihat balada miniatur. Persekutuan umumnya menyimpan senjata-senjata ini untuk perang persekutuan, namun Si Feng bermaksud menggunakannya untuk membunuh monster. Dia bahkan membawa 10 senjata perang ini bersamanya. Biarkan iblisku menangkap Titan Warrior. Sisanya akan menyerang dari jarak 500 yard. Cobalah untuk bergerak dan serang dari belakang sebanyak mungkin, kata Si Feng. Dia kemudian menunjuk ke sekelompok pemain kelas sihir dan menginstruksikan, kalian 9, datang padaku. Kamu masing-masing akan mengambil salah satu dari gulungan ini dan berdiri di lokasi ini. Ketika pertarungan dimulai, bergeraklah dalam jarak 100 yard dari Boss dan aktifkan arai sihir. Petik 2. Setelah itu, setiap pemain mulai bersiap untuk pertempuran. Adapun Si Feng, dia menggunakan Bible of Darkness untuk memanggil iblis kedua. Arai sihir kutub 9 bintang bermutasi harus secara signifikan menurunkan atribut prajurit Titan. Dengan 2 demons tier 3 yang membuatnya sibuk, mereka mungkin bisa membunuh monster mitik. Tentu saja, itu hanya teori. Apakah mereka benar-benar berhasil atau tidak akan tergantung pada efek arai sihir. Jika Titan Warrior masih terlalu kuat, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu sampai anggota timnya menyelesaikan promosi tier 2 mereka. Sesaat kemudian, semua orang pindah ke posisi. Mengambil napas dalam-dalam, Si Feng mengendalikan 2 demons tier 3 untuk menyerang Titan prajurit dari arah yang berbeda. Sebagai tanggapan, prajurit Titan menyerang iblis pertama yang memasuki jangkauan persepsi secepat badai hebat. Keluar, perintah Si Feng. Mengikuti perintahnya, 9 pemain kelas sihir mendekati Titan Warrior. Bab 1469 Kontrol Ilahi. Segera setelah Tomahawk Demon yang dipanggil bergerak dalam rentang persepsi Titan Warrior, monster mitik bergegas untuk menemui Demon, pedang besarnya segera turun.
Meskipun Si Feng melihat senjata melalui penglihatan iblis Tomahawk, itu terlalu cepat untuk dihindari. Dia hanya bisa mengarahkan Demon untuk mengangkat battle axe-nya untuk memblokir Great Sword. Peng! Dampaknya langsung melemparkan Demon Tomahawk lebih dari 30 meter jauhnya, dan meskipun telah memblokir serangan, itu masih kehilangan puluhan ribu HP. Sebelum Demon bisa mendarat, prajurit Titan telah muncul di belakangnya, mengayunkan pedang besarnya sekali lagi. Meskipun Si Feng telah mencoba manuver iblis untuk mempertahankan diri, itu menderita mati rasa singkat dari dampak pertama. Akibatnya, kecepatan reaksinya turun drastis, dan tidak bisa mengimbangi Titan Warrior. Saat pedang besar itu turun, senjata itu merobek ruang itu sendiri. Keahlian tingkat 4, tata ruang. Kali ini, serangan Titan Warrior menghantam Demon Tomahawk dengan jujur. Dalam satu serangan, Demon Tomahawk, yang memiliki lebih dari 25 juta HP, kehilangan hampir seperlima dari total itu. Para pemain yang menonton terpana melihat kekuatan destruktif seperti itu. Bahkan tier 3 Demon tidak berdaya melawan Titan Warrior. Jika mereka melawan monster mitik, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hanya Si Feng yang tetap tidak terpengaruh. Pertarungan antara monster tidak seperti pertarungan antara monster dan pemain. Ketika monster bertarung dengan pemain, serangan mereka akan menghasilkan lebih sedikit kerusakan untuk menebus perbedaan HP. Namun, tidak ada efek peredam seperti itu selama pertempuran antara monster. Tentu saja, Titan Warrior memberikan kerusakan mengerikan pada Demon yang dipanggil. Itu adalah mekanik sistem yang mencegah pemain menggunakan makhluk yang dipanggil atau penjaga NPC untuk bermain-main dengan bos yang kuat. Selain itu, Demon Tomahawk hanya tier 3, sedangkan Titan Warrior adalah tier 4 mitik. Karena penindasan tingkat, serangan Titan Warrior ditingkatkan ke tingkat tertentu. Ada juga fakta bahwa iblis umumnya memiliki HP yang jauh lebih rendah daripada monster dengan peringkat yang sama. Jadi, dia benar-benar tidak terkejut melihat skill tier 4 menghancurkan seperlima dari HP Demon Tomahawk. Setelah itu, prajurit Titan memberikan pukulan satu demi satu. Meskipun upaya iblis Tomahawk untuk mempertahankan diri, HP-nya jatuh dengan cepat. Dalam hitungan detik, iblis memiliki kurang dari 50% dari HP yang tersisa. Untungnya, 9 pemain kelas magis telah mengelilingi Titan Warrior. Mulailah, teriak Si Feng. Dengan perintah Si Feng, 9 pemain membuka Magic Array Scrolls dan mulai mengucapkan mantra yang diperlukan. Tiba-tiba, sebuah arai sihir biru es muncul di atas segalanya, menyelimuti prajurit Titan di dalamnya sepenuhnya. Mana gua mengamuk saat melonjak menuju inti arai. Setelah itu, penghalang sihir biru terwujud, melingkupi prajurit Titan di dalamnya. Ledakan, seketika penghalang itu terbentuk, lapisan kabut melilit tubuh Guardian Boss. Sendi-sendi itu mulai membeku, dan atribut dasarnya menurun dengan cepat. 90%, 80%, 70%. Jadi, ini kekuatan dari Origin Magic Array. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya melihat betapa penghalang melemahkan monster mitik. Dalam sekejap mata, atribut dasar Titan Warrior telah jatuh hingga 60%. Meskipun tidak setinggi 50% yang dinyatakan, itu mengesankan. Bagaimanapun, Mechanical Life Forms memiliki magic resistance yang sangat tinggi. Faktanya, Si Feng tidak berharap untuk mengurangi atribut prajurit Titan sebanyak 40%. Lebih baik lagi, efek pembekuan arai sihir telah memperlambat gerakan bos. Sayangnya, terlepas dari penindasan, Titan Warrior masih mengalahkan Demon Tomahawk. Hanya saja, HP-nya tidak jatuh dengan cepat. Itu bahkan tidak berbuat banyak. Ton tak bernyawa dan yang lainnya menatap bos, tercengang. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum Tomahawk Demon mati. Seperti yang diharapkan dari monster mitik. Bahkan dengan penindasan, iblis tier 3 masih tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Si Feng tersenyum pahit. Namun, ini tidak terduga. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin Injil dan memberinya 5.000 kristal sihir untuk mengaktifkan proyeksi dunia. Keterampilan cincin Injil tidak dianggap sebagai susunan magis dan dapat ditumpuk dengan domain kutub bintang 9. Atribut Titan Warrior turun lebih jauh. Namun, penurunannya tidak sepenting yang pertama. Pada akhirnya, Titan Warrior masih memiliki 50% dari atribut aslinya. Titan Warrior, pelindung kuil kuno. Bentuk kehidupan mekanik, mitik. Level 70. HP 180 juta per 180 juta. Melanjutkan serangannya, Titan Warrior mengacungkan pedang besarnya, mengirimkan beberapa lampu pedang ke Tomahawk Demon. Tiba-tiba, iblis takut terbang ke medan pertempuran, bertemu dengan pedang besar Titan Warrior dengan pedang miliknya. Dang, dang, dang. Serangkaian dentang mengguncang gua. Meskipun baik Tomahawk Demon dan Fear Demon dipaksa mundur lebih dari selusin meter, mereka telah memblokir serangan bos. Kedua demons hanya kehilangan beberapa puluh ribu HP, yang tidak cukup ketika maksimum mereka lebih dari 20 juta. Mereka memblokir setiap serangan, terkejut mencengkeram Solitaire 9 saat dia menyaksikan pertempuran antara demons dan Mechanical Life Form. Secara logis, dua demons tingkat 3 seharusnya tidak dapat bersaing dengan monster mitik, bahkan jika atribut prajurit Titan telah ditekan oleh 50%, namun mereka telah memblokir setiap serangannya. Komandan luar biasa, Lifeless Stone melirik Si Feng dengan kaget, mengawasinya mengendalikan dua iblis dari jauh. Anggota tim yang lain mungkin tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, tetapi dia melihat sekilas.
Meskipun tier 3 Demons tidak cocok untuk Titan Warrior dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan sesaat setelah memblokir serangan, Si Feng telah mengendalikan mereka untuk bergantian. Melakukan hal itu telah memungkinkan iblis yang lumpuh 1 detik untuk pulih. Meskipun tekniknya terdengar sederhana, tanpa pemahaman yang tepat tentang waktu Titan Warrior dan kontrol sempurna dari 2 Demons, itu tidak mungkin untuk dilakukan. Kontrol Si Feng adalah saleh. Lifeless Stone tidak pernah melihat atau mendengar teknik pertempuran seperti itu. Setelah berlatih di bawah Si Feng dan meningkat secara drastis, dia mengira dia hampir mencapai standar pendekar pedang, tetapi melihat pria dalam pertarungan ini, dia menyadari bahwa jarak di antara mereka jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa memblokir serangan prajurit Titan tidak mungkin bagi para iblis jika mereka berganti-ganti. Kinerja mereka hanya mungkin karena proyeksi dunia melemahkan fisik monster mitik, memperlambat kecepatan reaksinya. Jika bukan karena proyeksi dunia, iblis akan dikalahkan meskipun bekerja bersama. Setelah iblis mengamankan agro Titan Warrior, Si Feng memerintahkan, semuanya, serang. Segera, Lifeless Stone dan yang lainnya, yang mengoperasikan miniature balistas, menembakkan satu panah meledak satu demi satu ke Guardian Boss. Siu, siu, siu. Panah melintasi 500 yard antara miniatur balista dan bos dalam napas. Pada akhirnya, ke-10 panah peledak menembus bagian belakang dan samping Titan Warrior. Kerusakan lebih dari -100.000 muncul di atas kepala Titan Warrior, secara signifikan mengurangi HP monster mitik. Meskipun pemandangan itu sangat membahagiakan anggota Asura, Si Feng tidak bisa memaksa dirinya untuk merayakan hasilnya. Bahkan setelah kehilangan 50% atributnya, pemulihan pertempuran Titan Warrior memulihkan 1.800.000 HP setiap 5 detik. Meskipun serangan miniatur balista telah menghasilkan lebih banyak kerusakan dari itu belum banyak. Pada tingkat ini, akan butuh waktu berjam-jam bagi tim untuk mengurangi HP Titan Warrior. Sementara itu, proyeksi dunia hanya bertahan 10 menit. Sementara Si Feng mencoba memikirkan solusi, Titan Warrior tidak menunggu. Tiba-tiba, pedang itu menusukkan pedang besarnya ke tanah. Sosok setinggi 4 meter kemudian mulai naik, satu demi satu. Roh Bumi, Elemental Creature, Grand Lord, level 70, HP 10 juta per 10 juta. Dalam hitungan detik, 4 Earthen Spirit berdiri di depan tim. Sampah. Bagaimana ini adil? Petik 2. Apakah ini lelucon? Kita celaka. Anggota Asura menganga ketika bos memanggil bala bantuan. Prajurit Titan sudah menakutkan sendiri, namun bisa memanggil 4 Grand Lords. Tiba-tiba, keempat Earthen Spirit melesat ke miniature balistas yang berjarak 500 yard. Benar saja, sistem utama dewa tidak akan membiarkan pemain dengan mudah mengeksploitasi celah. Si Feng mengerutkan kening pada roh bumi. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil 2 Summon Guard Scrolls dari tasnya. Bab 1470 membunuh monster mitik. Ana dan Kite muncul tak lama setelah Si Feng mengaktifkan Summon Guard Scrolls. Meskipun sudah beberapa waktu sejak Si Feng terakhir memanggil NPC, tidak ada personal guard yang naik level. Ana hanya level 76, sedangkan layang-layang adalah level 75. Bunuh roh bumi itu, perintah Si Feng. Meskipun Ana dan Kite hanya tier 2 NPC, satu adalah penjaga epik dan yang lainnya adalah peringkat Dark World. Sendiri, mereka lebih dari mampu menyanyikan gelar Great Lord di tingkat yang sama. Meskipun roh bumi adalah dewa agung, dengan domain kutub 9 bintang dan penindasan proyeksi dunia, mereka hanya sekuat dewa besar biasa. Tak satu pun dari pengawal pribadinya yang memiliki masalah berurusan dengan roh bumi. Mengikuti perintah tuannya, Ana mulai melantunkan mantra sementara layang-layang berlari ke arah Earthen Spirit terdekat. Sementara di dalam domain kutub 9 bintang, roh bumi terperangkap. Mereka hanya bisa membombardir penghalang sihir, tetapi bahkan prajurit Titan akan berjuang untuk menghancurkan domain kutub 9 bintang yang diperkuat, apalagi unsur-unsur yang melemah ini. Ketika dia tiba di hadapan roh bumi, layang-layang mengayunkan salah satu pedang panjangnya. Lusinan bilah angin membombardir roh bumi, masing-masing menghasilkan -40.000 kerusakan. Pada saat serangan layang-layang berakhir, elemental telah kehilangan 1/10 dari HP-nya. Sebagai hasil dari serangan ini, keempat Earthen Spirit mengalihkan perhatian mereka ke NPC. Meskipun standar tempur Kite lebih unggul dari Earthen Spirit yang terakhir ini memiliki keunggulan atribut dan angka yang lebih tinggi, Kite tidak punya pilihan selain fokus pada pertahanan. Ketika dia terpaksa mundur satu langkah demi satu, Ana menyelesaikan nyanyiannya. Tiba-tiba, raksasa emas tingkat 3 dan 10 penjaga batu tingkat 2 muncul di sekitar Kite. Makhluk yang dipanggil ini dengan mudah menarik 2 agro Earthen Spirit, mengurangi tekanan pada NPC. Dengan kedua penjaga bekerja bersama, mereka dengan cepat mendapat posisi teratas dalam pertarungan. Hanya masalah waktu sebelum keempat roh bumi mati. Pangkat berapa pengawal pribadi itu? Mereka benar-benar dapat menekan 4 tuan besar. Bagaimana level NPC itu begitu tinggi? Hanya siapa komandannya? Anggota Asura, yang mulai putus asa, tercengang. Meskipun mereka telah melihat pemain dengan personal guard di Cold Wind City sebelumnya, NPC itu sangat lemah dan tidak banyak berguna bagi pemain. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Ana dan Kite. Semuanya, prioritaskan roh bumi. Kita akan berurusan dengan prajurit Titan sesudahnya. Si Feng buru-buru menginstruksikan saat dia melirik elemental.
Tak bernyawa, gerakan grupmu ke depan dan gunakan skill kombinasimu dari samping. Keterampilan dan mantra tingkat 1 hampir tidak ada ancaman bagi roh bumi dan prajurit Titan, tetapi keterampilan kombinasi adalah cerita yang berbeda. Jika Lifeless Stone, Solitary Nine, dan Dark Manes menggunakan triple Frost Moon, skill akan sekuat spell tier 3. Seharusnya bisa menangani sejumlah besar kerusakan pada life form mekanik yang melemah, apalagi elementals. Para pemain yang mengoperasikan miniature balistas membalikkan senjata ke arah Earthen Spirit Kite, dengan meluncurkan volley ledakan panah ke Great Lord. Ketika Exploding Arrows menyerang, Earthen Spirit langsung kehilangan 1/5 dari HP-nya. Sementara itu, Lifeless Stone, Solitary Nine, dan Dark Manes memimpin 3 penyembuh saat mereka maju. Tidak seperti keterampilan biasa, keterampilan kombinasi memiliki formasi yang optimal. Semakin dekat para pengguna dengan formasi itu, semakin kuat skillnya. Kelompok Tone Lifeless adalah di antara para ahli top Cold Wind City. Ketiganya dengan cepat mencapai roh bumi Kite, membentuk segitiga di sekitarnya. Mereka kemudian mengaktifkan triple Frost Moon secara bersamaan. Segera, 3 sinar bulan sabit menyatu pada roh bumi. Ledakan. Saat ketiga balok bertabrakan, mereka menciptakan pilar cahaya perak yang menjulang ke langit-langit gua, melahap elemen tersebut. Roh bumi, yang memiliki kurang dari 1/4 HP yang tersisa sebelum serangan, berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Setiap pemain yang melihat serangan itu terpana oleh kekuatannya. Kelompok Tone Lifeless tidak terkecuali. Hanya Si Feng yang tetap tidak terpengaruh. Bahkan, dia sudah mengharapkan hasilnya. Keterampilan kombinasi sangat langka. Jika sebuah tim memiliki satu, itu akan meningkatkan output kerusakan tim ke tingkat yang sama sekali baru. Tak perlu dikatakan, efek dari keterampilan seperti terhadap roh bumi, yang telah ditekan ke standar Great Lord, akan luar biasa. Namun, meskipun keterampilan kombinasi sangat kuat, cooldown mereka panjang. Cooldowns ini umumnya bertahan 1 menit atau lebih. Kematian roh bumi memberi anggota tim banyak EXP. Sayangnya, Pangeran Agung tidak menjatuhkan barang apapun. Di sisi terang, dengan 1 roh bumi turun, itu menjadi lebih mudah untuk berurusan dengan 3 yang tersisa. Kurang dari 1 menit telah berlalu antara kematian unsur pertama dan yang terakhir. Ketika tim melihat kerusakan keseluruhan mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Semua orang, fokus kamu pada api prajurit Titan. Si Feng berteriak begitu roh bumi hilang. Tak bernyawa, hanya melompat setelah cooldown triple Frost Moon berakhir. Dimengerti, tim berbalik ke target terakhir, dan terbesar mereka. Dengan bantuan Ana dan Kite, hasil keseluruhan kerusakan tim meningkat sebesar bongkahan besar. Akibatnya, HP Titan Warrior terus jatuh. 98%, 95%, 90%. Waktu berlalu dengan cepat. Sepanjang pertempuran, Si Feng fokus pada mengendalikan 2 iblis, mengganggu prajurit Titan. Ketika Demons HP turun di bawah 30%, dia bergerak maju dan mengaktifkan Life Domain, menyembuhkan semua sekutu dalam radius 50 yard sebesar 10% setiap detik selama 30 detik. Sisa tim membombardir Mechanical Lifeform dengan serangan. Sementara Triple Frost Moon berada di cooldown, kelompok Lifeless Stone menggunakan Tier 2 Magic Scrolls untuk menyerang. Pada saat durasi proyeksi dunia berakhir, Titan Warrior hanya memiliki 63% dari HP yang tersisa. Si Feng kemudian memberi makan cincin Injil 5000 kristal sihir lain dan mengaktifkan skill sekali lagi. Namun, dengan investasi ini, Si Feng kehabisan sihir kristal. Ketika HP Titan Warrior mencapai 30%, monster mitik berteriak dan melemparkan pedang besarnya. Itu kemudian mengambil 2 pedang merah dari punggungnya dan mengubah pola serangannya. Meskipun kekuatan serangannya telah menurun, tingkat serangannya menjadi 2 kali lipat. Si Feng sudah berjuang dengan manuver kedua iblis untuk memblokir serangan Titan Warrior, tetapi perubahan tiba-tiba membuatnya kewalahan. Akibatnya, HP iblis mulai anjlok. Bahkan ketika Kite dan raksasa emas mencoba membantu, mereka hanya memperlambat sedikit pengeringan HP. Ketika 1 HP Demon turun di bawah 50%, dan yang lainnya jatuh di bawah 30%, Titan Warrior menggabungkan pedang kembarnya. Itu mengarahkan senjatanya pada Demon dengan kurang dari 30% HP-nya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah menyala melesat ke depan, merobek iblis dan hanya berhenti setelah menabrak penghalang sihir. Bahkan penghalang sihir bergetar ketika sinar itu menghantam. Iblis takut mati di tempat. Demon Tomahawk menerima beberapa kerusakan dari shockwave yang dihasilkan juga, HP-nya turun menjadi 31%. Dengan hanya 1 iblis yang tersisa, Si Feng mengalami kesulitan memblokir serangan Guardian Boss. Tomahawk kehilangan 2% dari HP-nya atau lebih setiap detik. Melihat ini, Si Feng menyadari bahwa pertarungan ini telah mencapai momen kritis. Dia segera menoleh ke Ana dan memerintahkan, aktifkan pemanggilan malaikat. NPC tidak ragu untuk memulai mantra. Ketika HP Tomahawk Demon turun di bawah 10%, Valkyrie bersayap putih turun ke medan perang. Sayapnya sedikit bergetar, dia tiba di hadapan prajurit Titan, tombak emasnya menyapu monster mitik. Kilatan emas membutakan para pemain, dan dampaknya melemparkan Titan Warrior yang jauh lebih kuat dari jarak 30 yard, kerusakan lebih dari -1 juta muncul di atas kepalanya. Sebelum Titan Warrior dapat bereaksi, Valkyrie berdiri di depannya lagi, menusukkan tombak gunturnya ke jantung monster mitik, melahap sepotong besar HP-nya. Serang dengan semua yang kamu miliki, Si Feng berteriak dalam obrolan tim.
Meninggalkan kendali atas Tomahawk Demon, dia mengaktifkan Power dan Dragon Liberation Heavenly Dragon sebelum berlari menuju Titan Warrior. Mengikuti, Lifeless Stone, Solitary Nine, dan Dark Manus juga mengaktifkan skill berserk mereka dan menyerbu ke arah bos. Dengan Valkyrie sebagai MT Team, mereka mengalahkan Titan Warrior, monster mitik bahkan tidak bisa mempertahankan diri, apalagi membalas. Valkyrie hanya bisa bergabung dalam keributan selama 10 detik. Oleh karena itu, menahan apapun, dia menggunakan satu skill kuat demi satu terhadap Guardian Boss. Si Feng dan anggota Asura lainnya menggunakan setiap skill dan mantra yang mereka miliki di sampingnya. HP Titan Warrior turun dengan cepat. 20%, 15%, 10%. Pada saat Valkyrie menghilang, Titan Warrior memiliki 3% dari HP yang tersisa. Trio Tone Lifeless kemudian mengeksekusi Triple Frost Moon, menghancurkan sedikit lebih dari 1% dari HP monster mitik. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Divine Providence sebelum ia dan doppelgangernya mengaktifkan Flame Burst dan Shadow Blade. Pada saat serangan Si Feng berakhir, Titan Warrior telah berhenti bergerak, HP-nya hilang.